na 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 na. Ya Allah, Sunari. Puji Sun. Mendung duka tengah menaungi seisi rumah ini. Ibu mana yang akan tega melihat anaknya terkulai tak berdaya? Ari pun tak kuasa menahan pilu. Selama ini, jika Sunari sedang kambuh seperti ini, Ari hanya mengandalkan bawang putih. Menurutnya, dengan aroma yang tajam dan khas, menghirup bawang putih dapat menyadarkan Sunari. Sun, sadar Sun. Bikin kumaha di rumah Sun. Ya Allah, Sun. Puji Sun. Sunari menderita epilepsi. Penyakit itu sudah bersemayam dalam tubuh gadis 19 tahun ini sejak ia duduk di kelas 2 SMP. Demi kesembuhan anak kesayangannya ini, Ari sudah mencoba menempuh berbagai cara. Mulai dari mantri, dokter, hingga orang pintar. Jika eta cenah eta penyakit Sunari epilepsi. Jadi naon dokter ubarna obatna kudu mesen cenah kudu ti serang karak berobat 3 bulan. Jadi kitu jeung kitu bae sok teu inget kitu ilang ingetan lamun tos kumat ilang ingetan mangkilang kudu ngalwaktu teh. Setahun yang lalu, menyediakan dana guna pengobatan Sunari masih terasa mudah bagi ibu 2 anak ini. Namun keadaannya kini telah berbeda. Sang suami telah berpulang ke pangkuan Sang Ilahi akibat sakit yang dideritanya. Perempuan 55 tahun ini pun harus merawat Sunari seorang diri. Karena anak pertamanya telah berumah tangga dan hidup terpisah. Bapak Sunari almarhum kaluhan nama bengkak. Karena dokter infeksi sok aya mendingan teteh sabulan 2 bulan terus neangan barbek bae haritos kitu kabuh deui haritos tereh ninggal. Karena keterbatasan ekonomi, untuk mengobati Sunari, kini Ari hanya bisa mengandalkan tanaman liar. Daun saga salah satunya. Tumbuhan yang biasa ditemukan di area hutan, ladang, ataupun pekarangan rumah ini dipercaya memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Untuk mengambil sarinya, daun saga hanya perlu diremas-remas dan ditambahkan air. Sebenarnya, ramuan berbahan dasar daun saga ini juga tidak berpengaruh besar pada kesehatan Sunari. Ari hanya berharap, paling tidak ramuan ini bisa sedikit menurunkan suhu tubuh anak bungsunya itu. Jika sudah tidak kejang lagi, biasanya tubuh Sunari akan menjadi lemas. Ia akan tertidur selama 1 hingga 2 jam. Saat terbangun, Sunari pun akan lupa tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Ari sebenarnya tak pernah tega bila harus meninggalkan anak yang sedang sakit sendirian di rumah. Tapi apa mau dikata, sebagai orang tua tunggal, Ari juga harus mencari nafkah. Banyak kebutuhan hidup yang harus ia penuhi. Ari bukanlah seorang wanita yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap. Ia hanya bisa memanfaatkan persediaan alam yang Tuhan berikan. Seperti tumbuhan rumbia atau yang biasa disebut kirai. Kirai adalah sejenis pohon palem. Pohon ini memiliki banyak manfaat. Selain batangnya mengandung sagu,
daunnya pun bisa dijadikan atap rumah. Lembaran daun kirai inilah yang Ari butuhkan. Beruntung di tempat tinggalnya, di desa Parung Sari, Lebak, Banten, kirai banyak tumbuh dengan subur. Di kebun dekat rumahnya inilah Ari biasa mengumpulkan daun kirai. Punya dulu, jadi los di ala Ari dimanfaatkan mah gitu. Jadi Ari butuh mah Ari ala baik jual, Ari butuh mah Ari butuh sasapoe mah aku jajan. Jadi Ari itu bisa neangan sanampangan sasapoe mah gitu, usaha itu bisa. Besar dan berat ini bisa saja menimpa dirinya. Apalagi kebun kirai ini memiliki tanah yang begitu gembur dan banyak aliran air. Selain itu, tumbuhan ini juga memiliki banyak duri tajam dan panjang pada pangkal batangnya. Tangkalna laluhur, kaulu dikait, itu dikait, nuluhur mah teu bisa. Bisa ge anu ka pieu baik itu ku pakakait. Setelah ditebang, daun kemudian dipisahkan dari dahannya dengan pisau sehingga mudah untuk dibawa. Dalam satu hari, biasanya Ari hanya memerlukan 7 dahan kirai yang akan diambil daunnya. Saat bekerja, Ari sering mengkhawatirkan kondisi Sunari. Karena penyakit epilepsi yang dideritanya bisa kambuh kapan saja. Di sela-sela waktu bekerja, Ari pun selalu menyempatkan diri untuk melihat kondisi anaknya. Sagar nek Sun, ibu arek ngaulit. Istirahat banyak, barak kaulit. Selain daun kirai, untuk membuat atap rumbia juga membutuhkan bilah bambu. Beruntung, berkat kebaikan para tetangganya yang memiliki kebun bambu, Ari bisa memperoleh bambu secara cuma-cuma. Setiap batang bambu dibelah menjadi 6 bagian berukuran 1 cm. Lalu dibersihkan dari serat-serat bambu yang tajam. Setiap satu atap membutuhkan 1 bilah bambu. Bilah bambu ini berguna sebagai penyanggah daun kirai. Daun kirai kemudian dianyam dengan cara dilipat pada bagian tengah daun dan disusun satu persatu. Dalam satu lipatan, terdapat 4 hingga 5 lembar daun kirai. Meski terlihat mudah, duri-duri halus yang banyak terdapat pada permukaan daun kirai dapat melukai tangan. Tapi karena sudah terbiasa, tangan Ari kini sudah kebal terhadap duri maupun serat bambu. Dalam setengah hari, ia pun mampu membuat 7 atap rumbia. Belajar Ari nyontok tina benang ibu, gitu kumaha cabakan ibu ningalikeun gitu. Gitu nyen hateup itu ngaulit. Cik abi teh bawa arek ngaulit belajar.